Oke, lalu juga mungkin orang-orang yang dibiasakan gitu ya, dibiasakan untuk mendahulukan orang lain, dibiasakan untuk mengalah, mungkin relate juga buat kakak-kakak di sini yang jadi anak nomor satu gitu ya, yang punya adik dan dibiasakan oleh orang tuanya untuk mengalah ke adiknya, ini juga menjadi salah satu kerentanan gitu ya. Dan juga punya ekspektasi tinggi kalau dia baik gitu ya, dia melakukan kebaikan untuk orang lain juga akan memberikan kebaikan yang sama gitu ya Kak. Ini berarti hubungannya berbentuk transaksi gitu ya Kak jadinya. Iya, take for granted. Oke, iya betul. Dan selanjutnya yang terakhir tadi, orang-orang yang nggak pernah diberi kesempatan untuk berpendapat di rumah gitu ya. Jadi ketika dia ngobrol atau curhat ke orang tuanya, atau mungkin ke lingkungan sekitarnya, justru mendapatkan reject gitu ya, mendapatkan penolakan, tidak divalidasi perasaannya, dan akhirnya membuat individu tersebut memilih daripada perasaanku dikatain gini 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 mendingan aku simpen aja deh. Akhirnya terbawa terus ya Kak pola seperti itu ke masa sekarang kayak gitu. Wah, jadi ini menarik banget ya teman-teman. Jadi di sini eh, Kak Rani pun menjelaskan orang-orang yang lebih rentan gitu ya menjadi individu people pleaser. Jadi mungkin di sini teman-teman juga sambil mendengarkan bisa sambil refleksi juga gitu ya. Dan selanjutnya nih Kak, tadi kan udah bahas banyak gitu ya mengenai ciri dan rentannya orang itu bisa menjadi people pleaser. Tapi apakah ada faktor khusus Kak atau faktor pendorong atau penyebab individu itu menjadi people pleaser? Oke, yang paling mungkin bisa kita lihat itu adalah budaya ya. Budaya kita ini kan budaya nggak enakan gitu. Jadi apa-apa ya udah dipendem aja, ya udah nggak usah diomongin gitu. Mungkin itu juga salah satu faktor pendorong atau pendukungnya. Nah, kemudian juga eh, paling besar juga di mana seorang ini kan mencari dan membutuhkan persetujuan atau validasi dari orang lain. Nah, karena adanya kebutuhan itu akhirnya mendukung seseorang ini akhirnya terus mencari validasi tersebut. Nah, dengan cara mengikuti orang lain tadi. Itu yang dari dalam dirinya dia. Kemudian tadi juga yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti orang tua dan keluarga yang abai dan tidak mau mendengarkan. Itu juga faktor memperkuat sosok ini, membentuk sosok ini jadi people pleaser. Nah, selanjutnya juga apabila orang ini sebenarnya sudah menunjukkan ciri-ciri ke sana, akhirnya diperkuat dengan lingkungan yang memperkuat si perilaku ini dan memanfaatkan orang ini. Gitu. Akhirnya jadi makin terbentuk perilakunya. Gitu. Sebenarnya itu dari dalam diri dan dari lingkungan sebenarnya. Dalam diri itu yang tadi karena ingin terus mencari validasi, kemudian lingkungannya itu dari budaya, keluarga, terutama orang tua, dan mungkin misalnya di situ tempat tinggalnya, dia anak tengah, ada adik, ada kakak, seperti itu. Jadi memang untuk faktor pendorongnya ini memang berasal dari faktor internal dan faktor eksternalnya ya Kak. Iya, Jadi betul. kalau internalnya lebih ke bagaimana individu tersebut memiliki kebutuhan untuk terus divalidasi oleh orang lain dan faktor eksternalnya gitu ya, eh, kita tumbuh di budaya yang nggak enakan, yang sungkan, ya udah deh ngalah aja, diem aja deh biar sopan gitu ya. Dan akhirnya terbentuklah people pleaser ini gitu. Jadi memang kompleks ya Kak. Jadi memang ada yang dari faktor individunya sendiri, internal sendiri, dan juga ada dari lingkungan atau faktor eksternal ini. Oke. Tadi kan udah bahas tipis-tipis gitu ya, dimanfaatkan oleh lingkungan gitu. Jadi apakah ada dampaknya nih Kak menjadi individu people pleaser di lingkungan sosial gitu ya? Dampaknya itu seperti apa sih Kak di lingkungan sosial si people pleaser ini? Oke, mungkin kalau secara umum ya, secara general, orang-orang ini itu mempunyai hubungan yang lemah secara pertemanan, gitu.
Itu sangat terlihat. Jadi dia mungkin merasa terus kurang di dalam pertemanan tersebut. Itu biasanya. Terus kemudian ketika berteman, ini yang paling mungkin menurut dia itu tidak sebuah masalah ya, tapi ini adalah cikal bakal masalah sebenarnya. Jadi mempersilahkan teman-temannya itu saat bercanda untuk menghina dan mengkritik dia, padahal sebenarnya dia paham harga diri dia tersakiti atau mungkin diri dia ini luka. Tapi dia persilahkan itu gitu agar dia tetap diterima, agar kehadirannya dicari gitu, agar ketika dia tidak datang orang-orang nyari dia. Sebenarnya kan itu yang dia butuhkan walaupun di satu sisi dia merasa sakit. Jadi dia mempersilahkan gitu. Nah, kemudian kalau kita mengerucut misalnya di dalam perkuliahan atau dalam bekerja, itu biasanya akhirnya muncul yang namanya burnout atau kewalahan. Nah, di sini kenapa? Karena mereka teman-teman yang punya teman-teman people pleaser ini kan mendahulukan orang lain. Jadi ketika orang lain meminta tolong, itu adalah sebuah kewajiban untuk dia membantu teman ini. Terus akhirnya pekerjaan wajib dia ini dikesampingkan. Gitu. Akhirnya kan menumpuk nih pekerjaannya. Terus akhirnya jadinya stres karena terlalu banyak pekerjaan yang dia kerjakan. Begitu. Jadi atau mungkin pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan jadinya nggak maksimal. Karena dia memaksimalkan pekerjaan orang lain. Gitu. Nah, mungkin dampak lainnya juga dia jadi merasa hampa atau kosong. Dalam arti, kok aku ngasih terus ya? Kok tapi aku nggak dapet timbal balik gitu. Padahal keyakinan aku, ketika aku memberikan sesuatu ke orang lain akan menghargai apa yang aku berikan. Nah, biasanya kalau orang-orang seperti ini di lingkungan yang memanfaatkan, kan akhirnya terus minta tolong ya, tapi tidak ada penghargaan, tidak diberikan sebuah hal yang membuat dia juga meningkatkan harga dirinya juga, itu kan nggak dapat. Gitu. Itu juga sebenarnya mempengaruhi. Gitu. Oke, jadi memang dampaknya ini cukup banyak ya, Kak. Di sisi pertemanan, di sisi pekerjaan, itu juga mempengaruhi ya jika kita punya apa ya, ciri atau karakteristik sebagai individu people pleaser kayak gitu. Nah, tadi kan Kak Rani udah menyinggung sedikit gitu ya mengenai lingkungan yang memanfaatkan si people pleaser ini. Jadi kalau dari penjelasan Kak Rani, apakah berarti benar bahwa individu people pleaser itu rentan atau bisa dimanfaatkan oleh lingkungan sekitarnya, Kak? Itu iya, betul. Karena misalnya gini, kan lingkungan kita juga ada proses pembelajaran ya. Mereka juga mengobservasi. Jadi yang mereka lihat dari diri kita adalah mereka itu cuma tahu bahwa kita ini akan memenuhi kebutuhan mereka. Gitu. Mereka hanya meng-highlight itu bahwa orang ini hanya dapat memenuhi kebutuhan apa yang mereka inginkan. Namun mereka tidak memikirkan atau tidak melihat bagaimana orang ini berusaha untuk memenuhi itu. Gitu. Karena dia ya mungkin kenapa mereka tidak menghargai usahanya orang yang mencoba memenuhi kebutuhan mereka gitu. Gitu. Makanya ini sangat rentan sekali dimanfaatkan. Oke, jadi memang sangat rentan dimanfaatkan oleh lingkungannya ya, Kak. Iya, Mungkin betul. di sisi pertemanan juga jadinya tidak seimbang ya, Kak, pertemanannya Iya. berat sebelah gitu ya. Mm-mm. Jadi lebih sering si orang ini, si people pleaser ini yang lebih effort untuk pertemanannya, tapi si satu lagi gitu ya, itu lebih justru memanfaatkan, enggak tulus gitu ya temanannya. Iya, itu kan ada proses pembelajaran ya. Mm-mm. Kalau kita membahas tentang proses pembelajaran, ketika dia berkali-kali dipenuhi kebutuhannya tanpa harus effort, misalnya minta tolong, mohon-mohon, tanpa seperti itu sudah dipenuhi ya, berarti kan dengan mudahnya dia akan terus minta tolong.
gitu. Oke. Karena dia paham bahwa orang ini tugasnya memenuhi kebutuhan dia. Kan orang-orang yang memanfaatkan seperti itu pola belajarnya gitu. Pola bagaimana dia mempelajari perilaku temannya gitu. Oke, jadi bahkan udah kebentuk dalam lama-kelamaan kebentuk dalam pikirannya sendiri gitu ya. Iya, Kalau sama orang ini nih biasanya kebutuhanku selalu dipenuhi nih, permintaanku selalu diiyain. Ya udah deh aku sama orang ini kalau lagi butuh gitu ya Kak, bisa ya? iya. Jadi mungkin dia merasa 4/7-nya ya si orang ini gitu. Oke, oke, oke. Wah, jadi ini menarik ya Kak, karena ternyata dampaknya itu bisa kemana-mana gitu ya. Ke sisi pertemanan bisa, ke pekerjaan tadi bisa, yang tadinya kita justru misalnya ada tugas gitu ya dari atasan atau tugas dari kuliah, dari dosen gitu ya. Kita belum selesai nih buat tugas untuk diri kita sendiri, tapi udah dimintain tolong. Karena kita nggak enak gitu ya. Ya udah deh dikerjain, akhirnya pekerjaan kita sendiri yang terbengkalai, yang akhirnya ya ngerjainnya seadanya aja karena udah capek gitu ya ngerjain dari tugas teman-teman yang lain karena itu tadi ya nggak enakan untuk nolak gitu. Jadi memang teman-teman di sini juga perlu waspada gitu ya bahwa ini people pleaser ini kalau dibiarkan juga dampaknya bisa kemana-mana gitu, bisa dari sisi sosial juga, dari pekerjaan juga, dan kita akan lanjut nih Kak ke dampak pada kesehatan mental gitu. Jadi dampaknya apa sih Kak ke psikologis kita sebagai manusia? Oke, nah mungkin perlu kita sadari juga ketika kita membantu orang kan sebenarnya juga meningkatkan kesehatan mental ya, gitu. Tapi apabila itu berlebihan dan akhirnya menyakiti diri sendiri itu akhirnya nggak baik nih, akhirnya malah menjadi mempengaruhi kesehatan mental juga, gitu. Yang harusnya meningkatkan ketika membantu orang ini akhirnya malah jadi menurunkan atau malah memunculkan ketidaknyamanan dalam diri. Nah, biasanya yang paling sering terasa itu adalah kemarahan dan frustasi, gitu. Kemarahan dan frustasi ini mungkin muncul ketika dia sudah mulai merasakan, kok aku kayaknya nggak pernah dihargai ya, gitu. Kok aku terus ngasih nih, aku terus ngasih, aku terus berupaya untuk orang ini, aku berupaya untuk kelompokku, gitu. Tapi kok aku nggak pernah mendapatkan apa yang harusnya aku rasakan, atau mungkin aku tidak mendapatkan ekspektasiku untuk diakui, gitu. Atau mungkin sudah menyadari siklusnya, kok ini ada siklus yang salah, terus akhirnya dia frustasi, gimana cara mutusnya, gitu. Itu sebenarnya yang biasanya paling sering terjadi. Nah, selanjutnya itu juga ada rasa cemas atau stres, gitu. Selalu dihadapi dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan. Aduh, mereka sudah sesuai dengan keinginan mereka nggak ya apa yang aku lakukan? Oke, aku masih bisa diakuin nggak ya gitu? Atau mungkin ada perasaan-perasaan kekhawatiran yang terus berulang, namun ternyata itu kan tidak terjadi gitu. Nah, itu juga salah satu yang sering terjadi. Selanjutnya adalah ini mungkin yang paling terlihat ya, kurangnya atau mungkin identitas diri yang abu-abu gitu. Jadi karena dia sibuk untuk memenuhi kebutuhan orang lain, dia lupa nih untuk menggali identitas diri dia gitu. Karena dia menyembunyikan kebutuhannya. Dia menyembunyikan ide-ide yang dia punya. Dia menyembunyikan minat yang dia punya. Misalnya ketika lagi kalau kita kasih contoh di sekolah ya, ketika di sekolah misalnya, teman-teman ini pokoknya kita segeng harus masuk ekstrakurikuler nari misalnya, dance gitu. Padahal dia nggak punya minat di sana, minat dia misalnya di melukis. Tapi dia takut nih ketika mengambil pilihan sesuai dengan minat dia tidak akan diakui lagi dengan kelompoknya. Akhirnya dia menekan itu. Nanti semakin besar dia jadi bingung, aku tuh apa sih gitu. Aku tuh sukanya apa, aku tuh nggak sukanya apa. Jadi identitas ini tuh samar-samar, identitas dirinya dia gitu. Jadi
mungkin kita seharusnya ketika sudah beranjak dewasa awal kita sudah punya keaslian identitas diri yang memang identik punya kita gitu, tapi ini belum gitu. Nah, sejauh ini sih itu terkait kira-kira kalau dampaknya di kesehatan mental gitu. Oke, jadi ini juga dampaknya lumayan ya Kak. Maksudnya tadi juga memunculkan perasaan marah dan frustasi gitu ya. Ketika udah bantu orang lain, ketika udah memenuhi permintaan orang lain, kok aku kayaknya nggak pernah dihargain balik ya. Kok aku kayaknya nggak pernah mendapatkan perilaku serupa gitu ya. Harusnya kalau aku udah bantu ya dia harusnya bantu aku dong. Harusnya dia ngehargain aku dong, kayak gitu ya Kak. Dan juga ada munculnya perasaan cemas dan stres. Mungkin cemas di sini bisa juga khawatir tadi ya Kak, khawatir gimana sih pendapat orang lain, nanti mikirnya apa ya? Orang lain nanti kelompokku ini suka nggak ya kalau aku ngelakuin ini? Eh, jadi khawatir dengan pendapat orang lain, bahwa padahal gitu ya, kalau pendapat orang lain kan ini udah di luar kendali kita ya Kak, Ya, sebagai betul. manusia itu udah termasuk dalam hal-hal yang di luar kendali kita gitu kan. Dan yang menarik nih Kak, mengenai identitas diri yang abu-abu. Jadi kesulitan untuk menggali atau mengenali dirinya sendiri ya Kak. Jadi kita karena sudah terbiasa menekan minatnya, menekan ide-idenya, menekan keinginannya, dia hanya mengikuti lingkungannya, jadinya sudah terbiasa menekan, dan ketika sudah di luar dari lingkungan itu baru nggak sadar ini aku sebenarnya sukanya apa sih, sebenarnya aku tuh senangnya di apa sih, itu baru kerasa gitu ya Kak. Iya, betul. Oke. Dan nah nih, kita kan tadi udah bahas gitu ya Kak mengenai dampaknya secara sosial dan dampaknya juga secara psikologis gitu. Nah, sebenarnya gitu ya Kak, apakah people pleaser ini bisa dihentikan, dan jika bisa gimana sih Kak caranya? Oke, kalau kita membahas tentang eh, apa ya namanya, bisa atau tidak nih berhenti dengan pola yang seperti itu. Mungkin kita bisa membayangkan kita ini kan lebih mudah untuk mengelola diri sendiri ya dibandingkan mengelola orang lain. Mungkin akan capek untuk kita kasih tahu ke orang lain. Nah, misalnya ini kan jadi sebuah keraguan ya ketika kita mau berhenti, tapi kok orang lain masih manfaatin kita gitu. Orang lain kok masih terus minta tolong, kan kita juga nggak bisa maksa mereka untuk berhenti minta tolong ya gitu. Tapi yang paling bisa kita lakukan adalah membangun tembok atau membangun sebuah batas untuk diri kita. Jadi kita boleh banget membangun batas kita sendiri. Nah, gimana sih caranya membangun batas? Ini yang pertama itu adalah mungkin kalau kita bisa membayangkan kita membuat sebuah perisai untuk diri kita. Jadi bukan kita perisai ini untuk mengusir si orang-orang yang suka minta tolong, namun kita mempersiapkan diri kita untuk menolak itu. Nah, sebelum menolak itu, kalau sudah sampai menolak itu kan agak susah ya. Jadi sebelumnya mungkin kita bisa menanyakan kepada diri kita, apakah membantu ini benar-benar yang kita inginkan, atau kita nggak enak sama dia, atau kita merasa kasihan sama dia, gitu. Jadi kita perlu lihat nih perilaku kita ini untuk apa. Kita mau membantu dia itu untuk apa di situ. Nah, setelah kita sudah bisa membuat batasan untuk diri kita, dan perlu diingatkan, membangun batas itu bukan berarti kita egois ya, gitu. Karena kayak rumah itu kan boleh pakai pagar, boleh tidak ya, gitu. Tapi ketika kita memberikan pagar itu kan ada batasan di dalam rumah kita. Itu boleh banget kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah melatih diri dari hal-hal yang kecil. Misalnya, melatih diri untuk, kita sebagai contoh, melatih diri untuk menolak dulu. Mungkin kita nggak bisa nih kalau menolaknya langsung ketika ngomong langsung ya. Mungkin bisa menolak dari SMS dulu.
mungkin kalau SMS bahasanya udah agak lama ya, mungkin via chat atau mungkin via DM atau sebagainya, bisa via itu dulu gitu. Tapi karena biasanya karena mengucapkan kata tidak itu sangat sulit, akhirnya mungkin coba dari sana. Jadi bertahap gitu. Atau mungkin bisa mencoba juga untuk melatih diri meminta tolong. Gitu. Biasanya orang-orang yang people pleaser ini suka nggak enakan malah untuk minta tolong sama orang. Tapi dia berharap dibantu ya, tapi dia nggak enak untuk minta tolong sama orang. Latih diri untuk meminta bantuan apabila dia juga memang membutuhkan bantuan tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya itu bisa juga tetapkan skala prioritas. Ini juga penting sebenarnya untuk ketika ini berpengaruh dalam bekerja atau kuliah atau belajar di sekolah, itu juga berpengaruh. Kalau kita sudah punya skala prioritas, kita paham dan kita punya alasan jelas kepada mereka untuk menolak. Oh, mohon maaf, dalam seminggu ini sudah full. Boleh nggak kalau misalnya memang kamu masih membutuhkan bantuanku, kalau minggu depan gimana? Gitu. Itu kan menolaknya dengan baik ya, tapi setidaknya dia paham. Kamu menolak bukan karena memang tidak ingin, tapi ada hal-hal yang perlu kamu selesaikan dulu. Gitu. Nah, ini selanjutnya ini masih masuk ke dalam membuat batasan ya. Biasanya saya ketika ada orang-orang yang seperti itu dan menanyakan, saya bilang, bisa memberikan waktu sekitar 5 menit atau 10 menit untuk berdialog nih sama diri sendiri. Apakah ini yang benar-benar kamu inginkan? Apakah kamu bisa? Apakah kamu punya waktu nih untuk bantu mereka? Gitu. Apakah kamu ketika membantu ini berharap akan dibantu balik sama orang itu? Karena kenapa pertanyaan ini harus ditanyakan kepada diri sendiri, sehingga ketika nanti pada akhirnya memilih untuk membantu, kamu nggak minta balik. Terus akhirnya mengurangi tadi, dampak-dampak tadi. Gitu. Nah, selanjutnya ini juga yang perlu dicoba untuk teman-teman yang people pleaser adalah belajar untuk mengurangi, mengatakan maaf apabila memang bukan waktunya atau situasinya untuk minta maaf. Gitu. Jangan minta maaf karena kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, karena itu bukan waktu yang tepat untuk minta maaf. Karena ketika kamu mencoba menolak dan kamu meminta maaf seakan-akan tidak bisa memenuhi itu, akhirnya orang itu akan balik lagi juga, gitu, akan memanfaatkan juga, gitu. Bukan berarti saya melarang untuk bilang maaf ya, tapi sebenarnya biasanya teman-teman yang people pleaser ini meminta maaf dengan banyak alasan sehingga orang lain berpikir bahwa ya masih bisa untuk memanfaatkan orang ini. Gitu. Oke, itu Kak Syifa. Oke, jadi menarik banget ya Kak. Ada banyak hal yang bisa teman-teman di sini lakukan. Mungkin bisa step by step kayak setting boundariesnya dulu nih dibangun gitu ya. Dan aku suka banget sama kalimat Kak Rani bahwa kalau kita bangun boundaries bukan berarti kita egois kayak gitu ya. Dan juga banyak juga lainnya kayak skala prioritas kita harus tahu, terus melatih diri untuk minta tolong ke orang lain gitu ya. Mungkin karena bagi people pleaser minta tolong ke orang lain tuh juga sulit kayak gitu. Nah, dan lain-lain gitu ya. Udah ada banyak banget tadi yang udah dijelasin Kak Rani. Nah, buat teman-teman di sini yang misalnya mau tanya, itu bisa banget dituliskan di kolom chat ya teman-teman, akan kita bahas gitu ya saat sesi Q&A. Nah, selanjutnya nih Kak. Tadi kan udah dijelaskan gitu ya panjang lebar mengenai people pleaser, tentang yang paling sering kita temui adalah ketika ada orang lain yang minta bantuan ke kita. Nah, tapi bukan berarti kita kan nggak boleh bantu orang lain ya Kak. Tadi kan juga Kak Rani sudah menjelaskan gitu ya mengenai sedikit gitu ya apa sih yang harus mereka pertimbangkan atau apa sih yang harus si individu people pleaser ini pertimbangkan sebelum menerima permintaan bantuan dari orang lain.
Oke. Nah, tadi sempat saya jelaskan juga identifikasi nih. Apakah kamu pada saat ini benar-benar ingin membantu gitu atau hanya ingin memenuhi gitu. Jadi bedakan dari ingin membantu sama ingin memenuhi gitu. Yang tadi yang pertanyakan, apakah benar-benar ini yang ingin saya lakukan? Apakah waktu yang saya miliki ini mencukupi untuk saya berikan kepada orang lain? Kita semua punya waktu masing-masing. Apakah kamu siap untuk memberikan waktu itu kepada orang yang meminta tolong ini? Terus, apakah aku siap jika tidak mendapatkan apresiasi saat membantu nanti? Gitu. Selanjutnya, bisa dilakukan adalah berani mengatakan yang sebenarnya. Gitu. Keadaan yang sebenarnya ini yang tadi ketika sudah punya skala prioritas, ketika sudah bisa menyadari apa sih kebutuhanku, apa sih yang harus aku lakukan saat ini, itu kan bisa disampaikan. Oh, nggak bisa nih minggu ini, atau mungkin kalau 2 minggu lagi gimana? Jadi mereka menyadari bahwa kamu juga punya waktu, gitu. Kamu juga punya kewajiban yang harus kamu penuhi terlebih dahulu. Akhirnya dia juga belajar untuk menghargai waktu yang kamu punya. Gitu. Yang sudah pasti belajar untuk mengatakan tidak. Gitu. Oke, terima kasih Kak Rani atas jawaban-jawabannya. Karena kita udah dijelasin gitu ya dari definisi sampai gimana sih cara menghentikan pola people pleaser ini seperti apa, dan juga karena waktunya sudah masuk ke sesi Q&A. Jadi mungkin untuk Kak Rani kalau mau istirahat dulu, kalau mau minum dulu silahkan Kak Rani gitu Oke. ya. Dan aku juga mau mengingatkan ke teman-teman semua bisa untuk bertanya melalui kolom chat maupun bertanya melalui on mic langsung gitu ya, secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti akan aku persilahkan untuk bertanya ke Kak Rani. Oke, mungkin tadi kayaknya aku baca udah ada yang bertanya gitu ya. Teman-teman juga bisa bertanya ke aku secara pribadi ya teman-teman. Nanti aku tidak akan sebutkan identitasnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa tanya pribadi ke aku. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya mungkin ini sudah terjawab ya sebenarnya. Ada pertanyaan nih Kak. Kak izin bertanya, apakah seseorang yang hanya mengiyakan kepada orang tertentu termasuk people pleaser? Iya ya Kak, tadi kita Iya. udah bahas ya. Oke, jadi betul itu termasuk salah satu karakteristik dari people pleaser. Oke, selanjutnya nih ada yang tanya dari Kak Aulia. Bagaimana cara mengatasi untuk tidak minder dikarenakan belum mencapai keberhasilan dengan apa yang telah dilakukan? Mungkin ini agak out of the topic gitu ya, tapi mungkin ini bisa dijawab misalnya. Oke, sebenarnya kalau kita membahas tentang gimana sih kita kalau misalnya merasa minder nih atas pencapaian orang lain ya. Nah, di sini juga perlu disadari atau perlu diyakini bahwa semua orang itu kan hidupnya atau mungkin pilihan hidupnya beda-beda ya. Ada yang mungkin startnya bareng-bareng, tapi finishnya juga bareng-bareng sebenarnya di jalur yang sama atau mungkin di garis finish yang sama. Tapi ada orang yang lurus aja, ada orang yang harus berliku-liku dulu. Nah, itu yang perlu kita yakini bahwa apapun yang akan kita gapai nantinya atau mungkin apapun yang akan orang lain gapai nantinya itu tuh punya jalannya masing-masing. Nah, mindset itu sebenarnya yang perlu kita yakini dulu gitu. Nah, sehingga ketika mungkin orang lain pencapaiannya lebih cepat dari kita, kita hanya fokus terhadap apa yang bisa kita capai. Karena kita melihat track-nya kita sendiri dulu gitu. Membandingkan itu boleh kalau itu baik. Dalam arti kalau ketika melihat teman-teman, dia udah selesai nih, dia udah skripsi, dia udah sidang. Ya udah berarti kan yang bisa kita lakukan ketika melihat itu bukan, ya aku mah nggak bisa, nggak kayak gitu. Tapi oke, aku harus kejar.
Gitu. Dalam arti mengejar ini bukan untuk bisa bertemu sama dia, karena dia juga punya jalannya sendiri. Bisa jadi setelah skripsi dia udah langsung punya tujuannya dia. Tapi mengejar untuk menggapai nih cita-cita di awal atau menggapai garis finish itu. Begitu. Karena perasaan minder itu pasti akan terus ada, mau dimanapun. Mungkin yang saat ini sedang dirasakan itu baru minder tahap berapa. Nanti selanjutnya akan merasakan minder juga. Gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak atas penyampaian jawabannya dari Kak Rani. Kita lanjut aja nih Kak ke pertanyaan berikutnya karena lumayan banyak nih yang udah penasaran gitu ya akhirnya ini bertanya. Jadi ada dari Kak April, dia bertanya bahwa tadi kan dijelaskan salah satu karakteristik people pleaser adalah merasa berharga ketika berhasil memenuhi keinginan orang lain. Nah, ada beberapa orang yang merasa berdosa ketika menolak permintaan orang lain. Apakah mereka termasuk people pleaser? Terima kasih. Iya, betul sekali. Jadi selain merasa ketika memenuhi kebutuhan orang lain dia jadi merasa berharga, tapi ketika dia mencoba untuk menolak dia ngerasa salah, ada juga yang akhirnya merasa berdosa. Atau bahkan dia akhirnya memikirkan, duh kalau aku nggak bantuin dia gimana ya? Padahal kan itu bukan tanggung jawab kita ya. Gitu. Tapi orang-orang yang people pleaser itu memikirkan hal tersebut. Gitu. Jadi ketika merasa berdosa itu kan berarti sudah sangat ketika dia menolak teman itu dia ngerasa kayak aduh kayaknya aku salah banget nih gitu. Nah, itu berarti memang orang-orang yang people pleaser gitu. Oke. Jadi memang itu termasuk salah satu orang-orang people pleaser gitu ya, Kak, merasa berdosa ketika menolak permintaan orang lain. Padahal kan tadi yang sesuai Kak Rani jelaskan gitu ya, misal ada permintaan orang lain, coba dijeda dulu ya Kak, 5 Iya, menit, coba ngobrol dulu ke dirinya, teman-teman sendiri, ditanya gitu ya, apakah aku ingin pure membantu atau aku mengharapkan sesuatu nih. Terus tanya juga apakah pekerjaanku sendiri udah beres gitu ya Kak, apakah ini melebihi dari batasanku atau enggak. Jadi memang perlu dijeda ya Kak untuk ngobrol ke diri sendiri biar enggak merasa berdosa gitu ya. Dan ini nyambung juga nih Kak ke pertanyaan berikutnya yang dikirim secara pribadi ke aku. Gimana sih Kak cara ngilangin rasa nggak enakan nih sama orang? Gimana tuh Kak? nggak enakan sama orang. Tadi sih sebenarnya sudah berkali-kali kita bahas ya, beri jeda gitu. Nah, tapi ketika ngerasa nggak enakan itu muncul, itu sebenarnya perasaan yang wajar dan perlu divalidasi. Bahwa itu adalah memang benar perasaan kamu ngerasa nggak enakan gitu. Tapi yang perlu kamu lakukan adalah segala apapun yang bukan dalam diri kamu, itu bukan kewajiban kamu. Kewajiban utama kita adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita, bagaimana kita bisa tetap berfungsi dengan baik sebagai manusia, itu sebenarnya yang penting. Gitu. Nah, biasanya orang-orang yang nggak enakan ini karena dia masih berpikir bahwa kebutuhan orang lain adalah yang utama dibandingkan diri dia sendiri. Berpikir bahwa kebutuhan pribadi adalah yang paling utama itu bukan berarti egois ya, karena biasanya orang-orang yang nggak enakan ini masih terus merasa bahwa kebutuhan orang lain itu tetap nomor satu dibandingkan kebutuhannya dia. Gitu. Sehingga akan terus muncul perasaan nggak enak. Atau mungkin kalau kita bisa membahas sedikit tentang komunikasi, kita semua sama-sama paham bahwa komunikasi itu kan ada 3 ya. Ada pasif, kita nggak bisa ngomong apa-apa, akhirnya kita nggak enakan, kita diem aja. Tapi kan orang nggak pernah tahu kalau sebenarnya kita nggak mau. Ada mungkin dengan agresif, tapi biasanya orang-orang people pleaser ini tidak menggunakan ini. Ada juga asertif. Jadi belajar untuk menyampaikan secara asertif. Ini bisa dilakukan. Biasanya orang-orang nggak enak ini kan takut akan respon ya. Gitu. Nah,
Misalnya mungkin teman-temannya responnya kita nggak harus yang ekstrim. Biasanya responnya, "Duh tolong dong," gitu, malah jadi makin maksa. Kan jadi makin nggak enak gitu. Nah, tapi kalau kita menyampaikan secara asertif, kita menyampaikan keadaan kita seperti apa, kita nggak bisa membantu karena apa, itu mungkin bisa mengurangi rasa nggak enak itu. Karena divalidasi dengan realitanya, gitu. Dengan memang keadaan kamu, gitu. Dan mereka, kalau mereka masih tetap mohon-mohon, ya udah itu hak mereka. Karena mungkin mereka pribadi yang seperti itu, tapi setidaknya kamu sudah mencoba dan yakinkan pada diri kamu bahwa yang kamu lakukan tuh sudah sebaik yang bisa kamu lakukan. Gitu. Baik, Oke. Siva. Oke, terima kasih Kak Rani atas jawabannya. Tadi ada yang bertanya juga nih Kak. Tadi kan kita udah bahas nih Kak mengenai self esteem gitu ya. Jadi keberhargaan diri individu people pleaser itu digantungkan ke orang lain. Nah, ada yang tanya nih Kak dari Kak Siti, gimana sih Kak caranya gitu ya untuk menumbuhkan membangun self esteem gitu ya yang kuat supaya kita tidak menggantungkan keberhargaan diri kita ke orang lain. Kalau kita bilang gimana sih sebenarnya set batasan itu yang paling penting ya. Sebenarnya itu dulu. Set apa namanya, membuat atau membangun fondasi batasan yang kuat. Gitu. Sebenarnya itu dulu yang bisa dilakukan. Nah, terus juga belajar untuk menghargai diri sendiri. Di sini, misalnya gini, kalau kita mungkin saya di sini menanyakan sama teman-teman semua ya, kalau teman kalian atau sahabat terdekat kalian disakiti sama orang lain, biasanya apa yang kalian lakukan? Mungkin bisa via chat ya Kak Syifa, ke teman-teman semua. Biasanya kalau kita punya sahabat, tapi sahabat ini disakiti oleh orang lain, biasanya kita ngapain sih? Mungkin marah kali ya Kak. Teman-teman yang lain mungkin juga bisa menjawab pertanyaannya Kak Rani nih melalui chat. Marah, ikut kesel, bantu Bantu teman. teman, Biasanya marah. kita, biasa kan kita pasang badan ya untuk sahabat kita. Sebisa mungkin kita pasang badan gitu. Tapi sekarang gini, ketika yang menyakiti itu orang lain menyakiti diri kita. Pernah nggak kita pasang badan untuk diri kita sendiri? Gitu. Pernah nggak kita menenangkan diri kita terhadap hal-hal yang menyakiti diri kita? Nah, sebenarnya boundaries itu atau batasan itu tuh untuk itu. Jadi kita berperilaku sebagai sahabat terbaik untuk diri kita sendiri. Gitu. Oke, jadi step yang awal yang bisa dilakukan adalah tadi ya Kak, bangun boundaries itu ya. Iya, itu yang paling sangat bisa dilakukan dan mungkin itu sebagai dasar ya. Ketika kita belajar untuk bisa memberikan atau membangun batasan untuk diri kita, selanjutnya itu akan lebih mudah gitu. Oke, karena kalau bicara soal self esteem itu proses ya Kak ya, tidak Iya, langsung secara instan, tapi memang proses perjalanan hidup gitu ya. Jadi memang step awal yang teman-teman bisa lakukan adalah ya tadi gitu ya, bangun boundaries terlebih dahulu. Oke. oke. Mungkin saya menambahkan lagi kalau untuk kita membahas tentang self esteem itu kan sebenarnya ada pemenuhan apresiasi atau keberhargaan si keberhargaan diri ini butuh untuk dipenuhi. Nah, ini perlu diyakinkan kebutuhan itu bukan dari orang lain, tapi diri sendiri. Gitu. Kita punya tampungan yang memang harus kita sendiri nih yang ngisi apresiasinya. Kalau kita membayangkan ketika orang sahabat kita melakukan hal baik atau bisa tampil atau mungkin melakukan nilainya bagus, kan kita apresiasi ya. Ih, keren kamu gitu. Atau mungkin ketika temen nangis gara-gara nilainya 78 padahal targetnya 80. Kita bisa banget dengan bijak bilang, nggak apa-apa kan kamu udah berusaha. Tapi kalau dibalikin lagi ke diri sendiri, pernah nggak sih kita mengapresiasi hal kecil dalam diri kita? Gitu. Itu juga perlu bisa dilakukan gitu untuk membiasakan diri mengapresiasi diri sendiri. Jadi nggak perlu
apresiasi atau validasi atas diri kamu ini diakui oleh orang lain. Yang penting kamu dulu aja yang mengakui. Itu juga sebenarnya bisa membangun self-esteem kita atau meningkatkan self-esteem kita. Oke, wah menarik ya. Jadi memperlakukan diri kita sendiri sebagai sahabat gitu ya. Karena kita kadang lupa gitu kan untuk berterima kasih, untuk mengapresiasi hal-hal kecil yang udah kita lakuin. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Windy. Izin bertanya, kalau kita dimanfaatin sama temen dan temen datang pas butuh doang, gimana ya Kak? Gimana cara kita menyikapinya? Karena sering mikir juga kenapa sih teman aku kayak gini gitu ya, emang aku salah apa gitu ya. Mungkin ini juga berkaitan dengan komunikasi asertif ya Kak. Iya, betul. Bisa menggunakan komunikasi asertif itu bisa juga dengan yang tadi, yang diam sejenak tadi. Gitu. Karena kalau misalnya, tadi kan saya juga sempat menyampaikan kan, apakah kamu siap ketika kamu membantu, kamu tidak mendapatkan apresiasi atau tidak ada pemenuhan ekspektasi kamu terhadap orang itu. Gitu. Nah, kenapa bisa sampai mikir, aku tuh salah apa sih kok temen aku malah kayak gitu terus sama aku gitu. Sebenarnya di balik itu tuh biasanya ada ekspektasi bahwa kamu akan mendapatkan hal yang sama seperti yang kamu lakukan ke orang lain. Atau tidak harus bertimbal balik ya, tapi setidaknya dapat apresiasi dan dihargai bantuannya itu gitu. Tapi karena tidak mendapatkan itu kan akhirnya jadinya hampa. Kamu bantu orang, tapi rasanya kayak cuman hilang aja apa yang kamu bantu. Mungkin ini sebenarnya cukup relate ya. Mungkin kalau teman-teman tahu lagunya Hindia yang Membasuh, di situ kan sebenarnya mengajar kita tentang memberi ya. Nah, di situ ada kata-kata, bisakah kita tetap memberi walau tangki yang kita punya tuh kering, gitu. Nah, itu gunanya. Kita masih tetap bisa kok ngasih ke orang lain, bantu ke orang lain, walaupun ya kita tuh udah nggak tahu mau ngasih apa lagi, gitu. Sebenarnya itu tuh makna dari ketika kita mau membantu seseorang, udah nggak ada lagi harapan yang bakal kita dapatkan gitu. Yang kita mau itu balik lagi ke kita kan nggak akan bisa ya. Kita juga nggak maksa misalnya kita bantu, ntar lo bantuin gue lagi ya. Ya mungkin orang itu iya-iya aja gitu, tapi kan belum tentu dia akan bantu kita lagi. Nah, di balik itu akhirnya muncul, kok aku salah apa sih, kok aku nggak dapet timbal baliknya, kok aku merasa kosong ya, padahal aku udah bantu orang. Kayak gitu, Kak Siva. Oke, terima kasih Kak Rani atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak. Dan selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan gitu ya dari Kak Najdatul Muna. Mungkin ini juga menarik nih ya. Dia mengatakan gitu ya, kalau ingin membantu teman agar dia tidak menjadi people pleaser, cara berbicara yang bisa dia terima. Dan mungkin Kak Nasdatul ini melihat temennya nih people pleaser, kasihan gitu ya, mungkin sebagai teman kita melihat teman kita yang people pleaser. Nah, mau ngasih saran, mau ngomong, ini gimana nih Kak cara ngomong yang enak gitu ya, tanpa mungkin menyakiti gitu. Jadi gimana sih Kak menyikapinya? Oke, yang paling pertama yang bisa kita lakukan adalah satu, membantu dia untuk menyadari kondisinya, menyadari sirkulasi yang biasa dia lakukan. Karena kalau dia nggak sadar ya nggak akan pernah bisa nih kalau kita bantu dia untuk menyadari itu dulu. Nah, kemudian kita bisa mengajarkan yang tadi yang sempat kita bahas. Mengajarkan untuk dia untuk memberi jeda, atau mungkin ketika kamu pada di situasi melihat orang ini dimintain tolong gitu, mungkin kamu bisa tuh memberi penguatan, nggak apa-apa, tolak aja, kan kamu punya kerjaan yang lain, sampaikan saja dan itu nggak masalah. Jadi mungkin dikuatkan bahwa menolak itu nggak masalah. Dan yakinkan dia bahwa diri dia adalah yang paling utama dibandingkan orang lain. Gitu. Jadi sebenarnya kalau sebagai teman sangat perlu sekali untuk menguatkan orang-orang ini gitu. Dan sebelum menguatkan ya itu,
bantu dia untuk menyadari dulu. Sebelum akhirnya dia frustasi sendiri karena yang tadi dijelaskan sebelumnya gitu, merasa kok gini gitu loh siklusnya. Nah, sebelum mencapai itu lebih baik sudah dibantu untuk diingatkan atau disadarkan gitu. Oke, terima kasih Kak Rani atas jawabannya. Semoga menjawab ya yang tadi bertanya. Ini kita lanjut aja Kak ke pertanyaan berikutnya dari Kak Zafira. Selamat siang Kak, apakah orang yang sulit cocok dengan orang lain termasuk ke klasifikasi orang yang people pleaser? Kalau iya, cara mengatasinya bagaimana? Kalau bukan, kira-kira itu kenapa ya dan cara mengatasinya seperti apa? Nah, mungkin ini Oke. ada yang tanya nih Kak, apakah orang yang sulit cocok dengan orang lain itu termasuk people pleaser? Nah, iya itu termasuk juga tadi tuh sempat saya bahas sedikit akan sulit membangun hubungan yang sehat gitu. Jadi pola hubungannya itu jadi nggak apa ya namanya, jadi tidak panjang jaraknya gitu. Karena mungkin orang-orang yang memang datang ke dia kan yang membutuhkan saja ya gitu. Itu sebenarnya itu pasti berpengaruh dengan hubungan atau pertemanan gitu. Beda halnya kalau dalam pertemanan itu saling menghargai, saling mengerti, saling memahami, itu kan pasti akan lebih langgeng ya atau lebih lama bertemannya gitu. Oke, jadi semoga menjawab ya. Dan tadi kalau untuk cara mengatasinya udah kita bahas ya Kak di sesi talk show tadi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang dikirim pribadi gitu ya ke aku. Jadi dia mau bertanya, aku pernah sekali nolak permintaan orang lain. Contohnya kayak nolak permintaan temanku yang minta ditemenin ke pasar. Aku nolak permintaannya baik-baik. Tapi abis nolak permintaan dia besoknya malah jauhin aku, sampai ngajak temen yang lain buat ngejauhin aku. Aku jadi kepikiran berhari-hari, apakah cara aku nolak yang salah atau orang seperti itu yang harus dijauhin? Seperti itu, Kak. Mungkin bisa dijawab, Kak. Menarik Oke. ya, Kak? Iya. Dan ini sering terjadi ya. Udah orang ini minta tolong, kita tolak, terus dia malah menjauhi kita gitu kan ya. Oke. Nah, untuk orang-orang seperti ini, misalnya kita kan juga memang perlu mengevaluasi ya, apakah cara kita ada yang salah atau tidak. Kalau proses evaluasi ini kita lakukan dan ternyata tidak, kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan dengan asertif, dengan baik, ya berarti itu bukan salah kamu. Nah, tapi kembali lagi nih, kalau dia nggak suka sama kamu, nggak suka dengan penolakan kamu, dia ngajak orang lain untuk nggak suka sama kamu, itu sebenarnya hak orang ini gitu. Dan itu memang kepribadiannya dia gitu. Kita akan capek ngurusin itu. Jadi biarkan saja dan berarti kamu tanpa melepaskan orang lain, dia udah pergi sendiri. Dan itu memang bukan orang yang baik untuk kamu gitu. Dan itu sebuah pelajaran hidup sebenarnya ketika orang-orang seperti itu dia akan pergi dengan sendirinya walaupun mungkin caranya itu sedikit menyakitkan ya gitu. Karena akan capek bagi kita untuk memaksa orang lain untuk tetap berada di samping kita ya gitu. Jadi kalau dia mau pergi silahkan, apalagi cara perginya itu memang memperlihatkan kita bagaimana kepribadiannya, bagaimana perilakunya seperti itu. Oke, jadi justru jadi seleksi alam gitu ya, Kak, di pertemanan Betul. kita. Mm-mm. Oke. Oke, terima kasih Kak Rani. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Alimah. Siang Kak, izin bertanya, untuk mengatasi people pleaser sendiri, selain motivasi dari diri sendiri, apakah dukungan dari orang lain juga perlu? Jika iya, seberapa pentingkah dukungan tersebut? Terima kasih. Silakan Kak Rani. Oke, kalau untuk dukungan dari orang lain itu sebenarnya memang dibutuhkan. Namun tidak sebesar dari diri sendiri. Jadi itu hanya sebuah tambahan saja gitu. Jadi misalnya kalau saya mencoba untuk membayangkan sesuatu. Misalnya kita itu mau minum, kita pesan es teh manis misalnya. Tanpa sedotan pun kita masih bisa minum.
gitu, dan kita masih bisa menikmati es teh itu gitu. Tapi kalau pakai sedotan ya juga nggak apa-apa dan mungkin bisa lebih nikmat. Nah, gambarannya seperti itu. Apapun yang ketika ingin berubah sirkulasi itu, sebenarnya yang paling besar itu dari diri sendiri. Nah, orang lain ini hanya sebuah penguat tambahan, tapi tanpa orang lain kita juga bisa gitu. Nah, kalau untuk meminta, tadi juga saya bilang bahwa meminta bantuan itu boleh banget. Misalnya kamu udah coba sendiri tapi nggak bisa. Nah, ya udah kamu minta tolong sama teman untuk diingatkan. Misalnya kalau tanpa sadar kamu nggak enakan lagi dan itu mereka lihat, kamu minta tolong sama teman dekat kamu untuk ngingetin. Ih, kamu kayaknya udah nggak bisa nolak lagi deh gitu. Jadi itu sebenarnya bentuk dukungan yang sebenarnya dibutuhkan pada saat ingin berubah itu. Gitu. Atau ketika kamu merasa bahwa, duh kayaknya tadi aku nolaknya agak salah deh, terus kayak muncul nanti gimana ya kalau aku nggak diterima lagi. Mungkin bisa ketika kamu sulit untuk mencari validasi dalam diri kamu bisa coba tanya sama teman kamu. Tadi kan aku menolak ya, salah nggak sih aku ngomong kayak gini? Tapi kepada teman yang kamu rasa memang sangat mengenal kamu ya. Makanya agak tricky sebenarnya dukungan dari luar. Siapa tahu orang itu bukan orang yang memang memahami atau mau membantu kamu. Gitu. Atau mungkin jika memang dirasa sangat berat untuk dilakukan sendiri, bisa juga meminta bantuan tenaga profesional. Mungkin itu jadinya lebih ini ya, lebih secure gitu untuk sama proses perubahan tersebut gitu. Oke, terima kasih Kak Rani atas jawabannya. Semoga terjawab ya yang bertanya. Selanjutnya ini ada yang tanya nih Kak mengenai bagaimana caranya untuk deep talk dengan diri sendiri gitu ya. Karena terkadang untuk memulai deep talk itu justru muncul pikiran ngapain sih pakai deep talk sama diri sendiri, masih banyak yang harus dilakuin. Lalu dalam situasi, kondisi, dan suasana seperti apa untuk bisa memulai ngobrol gitu ya sama diri sendiri, deep talk sama diri sendiri. Terima kasih Kak Rani. Oke, kalau itu terkadang bahkan selain kita bilang ngapain sih buang-buang waktu ya, kita juga mikir, duh deep talk itu gimana sih caranya? Kok orang mungkin psikolog gampang banget ya nyuruh kita untuk deep talk gitu misalnya. Tapi mungkin yang bisa dilakukan adalah yakinkan bahwa deep talk itu adalah memang sebuah hal yang wajar kamu lakukan untuk diri kamu. Bisa juga kamu buat itu sebuah kewajiban yang untuk kamu lakukan. Mungkin selama ini kita bilang me time gitu. Mungkin kalau teman-teman me time atau healing itu biasanya makan enak, pergi kemana gitu ya. Tapi coba deh dirubah untuk me time-nya itu berdialog sama diri sendiri. Nah, kalau dirasa untuk hanya sebatas untuk berdialog di pikiran atau mendalami emosi itu kurang bisa pakai media. Bisa pakai kaca untuk berdialog dan melihat gimana sih kita berekspresi ketika kita meluapkan emosi kita, atau mungkin dengan media tulis gitu. Jadi ada saya pernah baca orang ini bilang kita tidak akan pernah tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan sebelum kita membacanya. Jadi mungkin kalau teman-teman anak-anak zaman sekarang itu biasanya bilangnya OVT Kak Syifa, overthinking, tapi OVT. Jadi biasanya apabila kalian ini OVT gitu misalnya, ya akan terus di kepala gitu, karena kan susah ya untuk menelaah ini kenapa. Begitu pula ketika lagi hampa, aduh ini ada yang sakit nih, aku merasa sakit, tapi aku nggak tahu kenapa. Nah, coba untuk dituliskan. Ditulis bukan untuk dinilai, tapi untuk membantu kita berdialog atau deep talk sama diri kita sendiri. Apa sih yang kita rasakan? Gitu. Karena kalau kita cerita sama orang lain itu kan kita akan sulit untuk mengurangi penilaian ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita menulis untuk kita bercerita dengan diri sendiri itu juga bisa membantu.
Kalau sudah terbiasa menulis, itu akhirnya juga bisa nih di-talk sama diri sendiri tanpa media. Oke, terima kasih Kak Rani atas jawabannya. Jadi media yang bisa digunakan dengan cara menulis gitu ya Kak. Oke, selanjutnya nih Kak ada pertanyaan dari Kak Anissa. Dia bertanya cukup panjang gitu ya dengan menceritakan bahwa Kak aku sering banget ngerasa nggak enak kalau nggak bantuin atau nolak orang. Terlebih aku punya satu teman yang dekat. Kalau aku nggak bantuin atau nggak dengerin dia kalau lagi butuh curhat, kayak kesannya dia jahat gitu ya. Kak Anisanya ngerasa dirinya jahat. Dan terlebih dia itu kalau lagi benar-benar struggle tuh sampai nyakitin dirinya sendiri. Tapi di satu sisi aku sendiri itu punya problem yang harus aku selesaiin. Kalau aku nggak usaha ada buat dia, ya dia pasti ngelakuin hal-hal yang nyakitin dirinya. Dari situ aku jadi berusaha buat ada juga buat dia. Tapi aku jadi keteteran nih sama masalahnya sendiri. Apakah sikap ini juga termasuk people pleaser? Dan Kak Anissa juga itu ya mengalami perasaan-perasaan selalu ngerasa lama-lama capek gitu ya. Tapi di satu sisi takut juga kalau ini kayaknya aku jahat deh sebagai teman. Tapi satu sisi juga capek juga nih kalau harus kayak gini. Ini juga pertimbangan yang mungkin sulit untuk Kak Anissa. Boleh dijelasin nggak tuh Kak seperti apa? Oke, ini juga kita bisa melihat bahwa temannya Kak Anissa ini butuh sekali bantuan ya, butuh sekali bantuan. Namun bantuan ini tidak harus dipenuhi oleh Mbak Anissa. Dalam arti Mbak Anissa bisa nih memfasilitasi temannya untuk mengajak ke tenaga profesional. Itu yang paling bisa dilakukan. Dan itu mungkin tanggung jawab Mbak Anissa nih sebagai teman. Karena di-handle sendiri udah nggak bisa, akhirnya jadi buat masalah baru buat Mbak Anissa. Gitu. Dan satu lagi, di luar diri kamu, itu bukan kewajiban kamu gitu. Dalam arti ketika kamu sudah berusaha sebaik kamu, ya udah nggak usah merasakan belajar untuk tidak merasakan bahwa itu sebuah hal yang jahat gitu. Karena kamu sudah berusaha sebaik kamu dan kamu punya hidup juga. Kamu punya kehidupan juga. Nah, teman kamu ini juga perlu belajar bahwa di luar masalah dia atau di luar dari struggle-nya dia ini, Anissa sebagai sahabat atau sebagai temannya juga punya kehidupan sendiri gitu. Tapi biasanya kalau orang-orang yang memang sedang struggle itu sulit ya untuk kita kasih tahu, sulit untuk kita tinggalkan mungkin. Nah, yang bisa kita lakukan adalah beri dukungan untuk dia datang ke tenaga profesional. Karena kalau sudah sampai menyakiti diri sendiri, dan saya juga agak riskan takutnya jadi gaslighting ya. Jadi mungkin ketika menghindar dia akan mencari cara biar Mbak Anissa merasa bersalah terus, dan itu akhirnya jadi sebuah masalah baru untuk Mbak Anissa. Oke. Oke, semoga terjawab ya Kak Anissa. Kita lanjut aja nih Kak ke pertanyaan berikutnya dari Kak Tiara. Bagaimana jika kita menolak gitu ya, menolak bantuan orang lain tuh kita malah dijauhi jadi gunjing gitu. Nah, itu gimana tuh Kak? Kalau kita udah bisa mengatakan tidak, udah berani menolak, justru nanti kita malah dapat respon yang nggak enak tuh. Nah, kita apa sih Kak yang bisa kita lakukan gitu untuk menanggapi hal itu? Oke. Kalau itu tadi tuh sempat ada pembahasan ya, kalau ketika responnya kok ini malah nyakitin kita gitu ya, malah kok merugikan kita. Tapi kembali lagi kita akan capek nutup mulut orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya digunjing atau di apapun ya kita belajar untuk menutup kuping kita. Jadi gini, kan kalau nutup mulut satu-satu kan susah ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menutup kuping kita sendiri. Menutup kuping itu kan kita hanya membutuhkan diri kita sendiri gitu. Nah, kalaupun mereka kesal kita tolak, nah itu hak mereka sebenarnya, nggak apa-apa. Nah, itu juga perlu diyakini nih ketika kita belajar untuk membangun batasan bahwa respon apapun yang diberikan oleh orang lain itu adalah hak mereka.
Kalau mereka menjauhi, kalau mereka menggunjing kita, ya udah nggak apa-apa. Mungkin ini kalau saya ngomong kayaknya kok gampang banget ya ngomong kayak gitu. Padahal rasanya sakit. Iya, saya paham itu sangat sakit rasanya. Ketika kok saya memperjuangkan diri saya, tapi kok saya yang dijauhi. Tapi balik lagi, tidak ada orang lain yang bisa memahami perasaan itu selain diri kamu sendiri. Akui bahwa rasa sakit itu ada, akui bahwa kamu kok merasa kecewa, padahal kamu seharusnya sebagai teman tidak seperti itu. Akui perasaan itu dulu. Setelah bisa lebih tenang, mungkin bisa menutup kuping. Abaikan. Berarti mereka bukan orang-orang yang memang perlu kamu pertahankan. Karena yakin deh, mau kehidupan ini kan panjang ya. Kalau kita berusaha sebaik mungkin untuk yang terbaik untuk diri kita dan tidak merugikan orang lain, ataupun dalam arti tidak menyakiti atau mengikut orang lain, insya Allah orang-orang yang memang baik akan datang juga gitu. Karena kita semua itu kan saling membutuhkan satu sama lain ya. Gitu. Jadi biarkanlah mereka yang jahat atau mereka yang tidak bisa merespon dengan baik adalah biarkanlah mereka yang tidak bisa merespon dengan baik itu pergi dan bukalah pintu kepada orang-orang yang baik sama kamu. Nah, ini juga tricky nih. Biasanya orang-orang yang merasakan di posisi itu fokusnya sama yang orang-orang ngegunjing nih. Fokusnya sama orang-orang yang ngejauhin. Padahal sebenarnya nih kalau dilihat lagi ke dalam diri, ada nggak sih teman sebenarnya yang masih mendukung aku? Sebenarnya ada. Tapi karena rasa sakit diomongin, rasa sakit dijauhi itu lebih terasa daripada yang mendukung, sehingga akan fokusnya ke sana. Mungkin setelah sudah bisa menutup kuping, mungkin bisa melihat nih ke arah orang-orang yang memang mendukung kamu, yang baik sama kamu, yang kalian saling mendukung satu sama lain gitu. Oke, terima kasih Kak Rani atas jawabannya. Mungkin ini juga jadi pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin ini juga udah hampir sama ya, tapi aku bacain aja dari Kak Aulia. Izin bertanya Kak, bagaimana cara mengatasi teman yang selalu iri pada kita? Sampai rasanya mau maju ke depan aja itu kepikiran, takut dia benci. Mungkin ini jadi overthinking ya Kak. Dia jadi takut si orang lain yang iri ini jadi benci sama kita. Mungkin bisa dijawab singkat aja Kak. Oke. Kembali lagi, kehidupan kamu, apa yang kamu pilih, dan apa yang kamu inginkan itu yang didahulukan adalah untuk diri kamu dulu. Gitu. Jadi mau orang nanti benci kamu, mau nanti dia iri segala macam, ya itu urusan dia dengan hatinya. Gitu. Nah, yang kamu perlu pertimbangkan adalah urusan dari hati kamu, pikiran kamu, kebutuhan kamu. Gitu. Jadi fokuskan Oke. sama diri kamu sendiri dulu aja gitu. Kalau kamu sudah terbiasa, biasanya omongan orang tuh udah nggak peduli ya gitu. Oke, terima kasih Kak Rani atas jawabannya. Terima kasih teman-teman yang udah bertanya. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Ini mungkin ada final statement gitu ya Kak, atau pesan gitu ya dari Kak Rani untuk kita semua. Mungkin bisa disampaikan tuh Kak. Dipersilakan. Oke, mungkin ini terakhir yang saya bisa sampaikan. Selama ini kita semua sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi sosok yang memenuhi kebutuhan orang lain. Namun sekarang kita semua bisa coba untuk mulai berusaha sebaik mungkin dan sebisa kita untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa validasi dari orang lain. Ingatkan diri bahwa kita semua tidak bisa menyenangkan semua orang, namun kamu akan sangat bisa untuk menyenangkan diri kamu sendiri. Dan itu bukanlah hal yang egois. Apabila masih dirasa sangat sulit, teman-teman bisa meminta bantuan tenaga profesional untuk membantu dalam mengelola perilaku tersebut. Kemudian menetapkan batasan-batasan dan menetapkan prioritas diri. Begitu. Oke, terima kasih Kak Rani atas pesannya dan final statement-nya gitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih Kak Rani.
selanjutnya kita akan masuk nih teman-teman ke sesi dokumentasi. Jadi teman-teman mohon kesediaannya nih untuk mengaktifkan kameranya ya. Semisal nih teman-teman mau pakai hijab dulu atau mau rapi-rapi dulu gitu ya, aku tungguin nggak apa-apa. Yuk teman-teman di sini kita foto bersama, mengabadikan kegiatan hari ini gitu ya. Kita foto bersama dulu teman-teman, kita foto bareng Kak Rani. Aku tungguin gitu ya sambil pada siap-siap gitu. Aku juga mau ngingetin ke teman-teman bahwa saat ini Bincang Jiwa sedang mengadakan campaign. Teman-teman bisa ikutan langsung nih campaignnya Bincang Jiwa. Teman-teman bisa langsung cek aja di Instagramnya Bincang Jiwa dan jangan lupa untuk ikutan karena akan ada banyak benefit yang kalian dapatkan. Oke, aku tunggu beberapa menit gitu ya. Ini udah pada mulai on cam nih. Terima kasih teman-teman yang udah pada mulai on cam dan terima kasih ya. Ini udah pada siap-siap semua. Mungkin akan aku hitung ya. Aku akan beri aba-aba gitu ya untuk teman-teman di sini untuk berpose seperti itu. Oke, yuk aku tungguin deh. Ini masih ada nih yang on cam. Terima kasih teman-teman semua yang udah on cam. Oke, oke, ini udah lumayan ya. Aku akan hitung ke aba-aba ketiga gitu ya. Teman-teman dari panitia juga bisa bantu untuk uh, screenshot, bantuin screenshot untuk fotonya. Oke, aku hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang udah on cam. Terima kasih. Oke, wah menarik banget nih pembahasan hari ini dan juga aktif banget ya peserta hari ini, antusiasmenya sangat tinggi karena banyak juga gitu ya yang tanya hari ini dan juga eh, terima kasih gitu ya teman-teman udah menyimak sampai akhir. Nah, sebelumnya nih teman-teman bisa mengisi link feedback ya yang udah ditampilkan ini di screen teman-teman. Bisa diisi bahwa pengisian feedback ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan aku juga mau memberitahu ke teman-teman kalau yang misalnya tadi ada kendala jaringan gitu ya, aku mau memberitahu bahwa recording sesi talk show hari ini akan dipost atau di-share di YouTube-nya Bincang Jiwa. Jadi teman-teman bisa cek aja di YouTube-nya Bincang Jiwa kalau mau nonton sesi talk show hari ini atau mungkin mau nonton webinar-webinar sebelumnya bisa banget untuk cek uh, YouTube-nya Bincang Jiwa dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, sambil nunggu teman-teman untuk mengisi feedbacknya, aku akan masuk ke sesi penutup gitu ya. Oke. Wah, ini bisa teman-teman panitia dibantu ya untuk link feedbacknya. Ini sepertinya ada sedikit kendala. Teman-teman panitia mungkin bisa dikirimkan aja nih link feedbacknya di kolom chat gitu ya. Oke. Oke, ditunggu dulu ya teman-teman. Oke, udah dikirimkan. Oke, teman-teman bisa ngisi yang udah dikirimin melalui kolom chat. Itu bisa diisi teman-teman semua supaya mendapatkan sertifikat. Nah, sambil menunggu teman-teman mengisi gitu ya, aku izin untuk menutup gitu ya, untuk lanjut ke sesi penutup. Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih ke Kak Rani gitu ya, terima kasih atas ilmunya dan bincang-bincangnya hari ini karena karena kita semua butuh haus akan ilmu gitu ya Kak, makanya kita satu-satu ini ngikutin talk show-nya Bincang Jiwa supaya bisa belajar bareng Kak Rani juga. Dan terima kasih untuk tim Bincang Jiwa yang udah meluangkan waktunya nih dan bekerja keras untuk menyukseskan acara hari ini. Terima kasih ke para panitia Bincang Jiwa dan juga terima kasih ke teman-teman semua, teman-teman peserta yang udah hadir pada hari ini karena tanpa kalian acara ini juga tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Semoga ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan di hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita ke depannya. Dan aku mau mengingatkan sekali lagi ke teman-teman untuk pantengin terus sosial medianya Bincang Jiwa, biar nggak ketinggalan info-info terbaru dan event-event kita selanjutnya. Nah, untuk teman-teman di sini yang mungkin penasaran sama Instagramnya Kak Rani gitu ya, teman-teman bisa follow di mana nih Kak, untuk yang pengen komunikasi lebih lanjut sama Kak Rani? Oke, mungkin bisa follow Instagram saya di Syahrani PR Mitha gitu. Oke. Atau mungkin kalau mau banyak melihat kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan itu bisa follow di Psikologi atau Sorai Psikologi gitu. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk di-follow gitu ya. Dan aku juga mau mengingatkan sekali lagi bahwa saat ini Bincang Jiwa sedang mengadakan campaign dengan tema menjaga kesehatan mata anak di era digital. Teman-teman bisa untuk dicek postingannya gitu ya. Dan jangan lupa untuk ikutan karena akan ada banyak benefit yang akan kalian dapatkan. Oke, dari aku memohon maaf bila ada kesalahan yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Aku Siva selaku moderator pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di acara Bincang Jiwa berikutnya. Sehat selalu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Rani.